Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Penata Layanan Motivasi Hati. Dalam buku ini kita akan mempelajari kehidupan dari seorang penata layan Kristen. Sebagai seorang Kristen, kita patut atau perlu menyadari kondisi berdosa kita terlebih dahulu sebelum kita melihat kepada kebutuhan kita untuk berubah. Perubahan itu dapat datang di dalam kita jika kita terus meminta kepada Tuhan untuk dapat tinggal di dalam kita. Dan saat Dia bekerja di dalam kita, perubahan sepenuhnya akan kita dapat. Dan salah satu karyanya di dalam kehidupan kita, dalam bidang penata layanan, di mana kita harus belajar untuk mengelola akan harta milik Tuhan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita harus membiayai akan misinya. Bagaimana kita harus menyelesaikan akan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Biarlah kita akan menjadi pengelola-pengelola yang baik untuk kemuliaannya. Sebelum kita membahas akan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk dapat berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama saat ini dalam judul Persepuluhan dan Keselamatan oleh Iman. Kita bisa baca dalam Roma 3 ayat 19 dan 24. Dikatakan, apakah kebenaran sangat penting pusat iman kita yang diajarkan di sini? Mengapa kita harus perlu memegang dasar pengajaran ini bagi keyakinan kita? Kita bisa baca dalam Roma 3 ayat 19 dan sampai 24. Roma 3 ayat 19 sampai 24. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang dicantumkan dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Tuhan. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena mereka melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Tuhan telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Tuhan karena iman dalam Yesus Kristus bagi kita semua yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaannya. Di ayat yang ke-24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita mempelajari bagaimana kita dapat mengetahui akan kondisi keberdosaan kita. Dari mana kita dapat tahu kalau kita berbuat satu kesalahan, yaitu dalam hukum atau 10 firman. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa saya sudah melakukan sebuah kesalahan kalau tidak ada 10 firman itu. Dan pada saat kita melihat bahwa kita dapat mengenal dosa karena ada 10 firman. 10 firman adalah sebuah cerminan bagi kita untuk dapat bercermin apakah kehidupan saya ini sudah berkenan kepada Tuhan atau kehidupan saya jauh daripada Tuhan. Dan dikatakan di sini bahwa melalui Kristus atau melalui Yesus kita sudah ditebus oleh darahnya. Bagaimana kita melihat kita mempunyai hutang yang tidak bisa kita bayar, dan Tuhan menggantikan itu. Yesus menggantikan posisi kita. Dia membasuh kita kembali melalui darahnya. Kita dapat dilayakkan untuk menerima akan kehidupan kekal itu. Dan di sini dikatakan bahwa kita butuh akan iman kepada Yesus. Iman yang dapat menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Jadi bukan hasil usaha kita, bukan hasil apa yang telah kita lakukan makanya kita selamat, tetapi karena kasih karunia. Keselamatan hanya oleh iman saja.
Iman yang terus bergantung kepada kuasa Tuhan itu yang dapat menuntun kita hari ke hari dapat mengenal siapa? Mengenal Tuhan kita. Dikatakan di sini bahwa inti bagaimana pemberian itu kita dapat pertahankan, bagaimana kita terus fokus kepada Kristus, diberikan kepada yang tidak layak menerimanya. Sebenarnya kita tidak layak menerima akan pemberian itu. Sebagaimana Abraham tidak melakukan segala sesuatu untuk mendapat Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Hanya melalui Yesus saja, melalui kebenaran Kristus, maka orang benar dibenarkan di hadapan Tuhan. Bagaimana orang-orang yang sebagai manusia kita mungkin melihat dia tidak layak, tapi kalau dia berhubungan dengan Tuhan dalam kehidupannya, maka Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu. Dikatakan di sini keselamatan datang karena jasa pengorbanan Kristus yang sempurna, yang dikreditkan ke rekening kita masing-masing. Jadi pengorbanan Kristus dapat membawa kita kepada keselamatan itu. Sebagaimana halnya dengan masalah persepuluhan, tidak ada kredit diperoleh yang dari Tuhan dengan mengembalikan persepuluhan. Lagi pula jika persepuluhan mulai dengan Tuhan sebagai pemilik, apa jasa yang mungkin ada dalam memberikannya kembali kepadanya? Dikatakan di sini bahwa keselamatan hanya melalui Kristus saja. Adalah pemberian yang kita terima dari Tuhan. Begitu pula dengan persepuluhan. Persepuluhan kita hanya adalah pengelola dan kita harus mengembalikan apa yang kita telah kelola itu untuk kembalikannya kepada sang pemilik.
Dan pertama-tama memang kita harus menyadari akan keberadaan kita. Kita ini adalah pengelola, dan jika kita adalah pengelola, kita mengelola akan harta milik Tuhan itu, berarti segala sesuatu adalah milik Tuhan, dititipkan kepada kita untuk kita kelola, dan kita harus kembalikannya kepada Sang Pemilik. Dikatakan di sini bahwa begitu pula dengan persepuluhan. Bagaimana kita saat menyadari bahwa kita hanya pengelola dan Tuhanlah pemiliknya, maka kita akan mengembalikannya dengan sangat mudah, karena kita telah menyadari hal itu. Dikatakan di sini sebagaimana keselamatan itu. Jika kita terus meminta pertolongan daripada Tuhan, menyadari bahwa saya tidak layak untuk menerimanya, tetapi melalui pengorbanannya kita diberikan dengan cuma-cuma. Pengorbanan Kristus, keselamatan itu telah diberikan dengan cuma-cuma bagi masing-masing kita. Tapi dengan apakah kita akan mempertahankan keselamatan itu? Yaitu meminta Dia untuk dapat berkarya di dalam kehidupan kita. Persepuluhan bukanlah sebuah tindakan yang menyelamatkan, lebih daripada perbuatan baik lainnya. Yang sebagai orang Kristen kita diciptakan untuk melakukannya, karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita melihat pada manusia pertama di dunia ini, bagaimana Tuhan menitipkan Taman Eden untuk Adam dan Hawa dapat mengelolanya. Bagaimana Tuhan juga saat ini menitipkan akan harta bendanya di dalam kehidupan kita, dan bahkan tubuh kita sendiri. Kita harus menyadari bahwa Tuhanlah pemiliknya, dan kita adalah pengelola. Baiklah kita menjadi pengelola yang baik, bukan pengelola yang buruk. Dikatakan di sini Yesus telah melakukan pekerjaan yang baik, dan Dia telah mempersiapkan setiap berkat-berkat Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Asal kita mau menjadi pengelola yang baik, Tuhan dapat menggunakan masing-masing kita untuk kemuliaan-Nya. Namun demikian, mengembalikan persepuluhan tidak menunjukkan sebuah sikap yang rendah hati maupun tak tunduk atau berpendirian dan menentang sebuah hubungan dengan apa yang Tuhan minta kita lakukan. Jadi kewajiban kita harus lakukan. Persepuluhan adalah ekspresi luar dari kesadaran kita bahwa sesungguhnya hanya sekedar penatalayan di sini, dan bahwa kita berutang kepada segalanya kepada Tuhan. Sebagaimana hari Sabat adalah peringatan mingguan Tuhan, dalam cara yang sama Ia mengingatkan kita bahwa kita bukan milik kita sendiri, dan bahwa hidup kita dan keselamatan kita adalah karunia dari Tuhan. Jadi hidup kita ini bukan kita sendiri, tetapi ada pemiliknya. Jadi marilah kita menyadari ini, dan kita terus menyerahkan kehidupan kita kepada Sang Pemberi itu, di mana Dia akan menuntun kehidupan kita, dan sebagai hasilnya kita dapat mengenali realitas ini dan menghidupkan kehidupan iman, dan mengakui bahwa pengembalian persepuluhan adalah ekspresi yang sangat nyata dari iman masing-masing kita. Jadi saat kita menjadi pengelola, marilah kita mengambil teladan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita, adalah teladan kesetiaan. Dikatakan di pelajaran kita sebelumnya, bagaimana kita harus setia di dalam hal ini. Adalah tanda bagi seorang penatalayan yang setia, adalah kesetiaan, adalah kejujuran hati nurani yang bersih, loyalitas. Dan inilah yang kita harus miliki di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita akan
akan mempertahankan iman kita. Dalam kondisi kita saat ini, begitu banyak godaan-godaan yang mau menghancurkan hubungan kita bersama dengan Tuhan. Tapi kita diingatkan kembali bahwa kuasa Tuhan yang melindungi dia pada saat dia berada di dunia ini, sehingga dia keluar sebagai pemenang. Kuasa yang sama itu akan dia berikan di dalam kehidupan kita jika kita mau memintanya di dalam dia. Dikatakan juga bahwa kita adalah pengelola-pengelola. Maukah kita hari ini melihat kembali kepada masing-masing kita dan bertanya dalam kehidupan kita, apakah saya ini adalah pengelola yang setia atau penatalayan yang setia atau belum setia? Oleh karena itu, saat kita menyadari bahwa kita belum setia di dalam mengelola harta milik Tuhan atau dalam mengembalikannya kepada Tuhan sendiri, marilah kita mulai berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan memberikan kita sebuah kerendahan hati, agar dapat menuntun kita kepada pengelola yang baik itu. Dan biarlah saat Tuhan datang nanti, Dia akan memberikan kita sebuah sambutan yang sangat luar biasa. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Oleh karena kita sudah setia dalam hal-hal terkecil, kita harus praktekkan itu di dalam kehidupan kita. Kesetiaan itu bukan langsung secara instan terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita harus belajar dari hal-hal terkecil dalam mengelola akan harta milik Tuhan ini untuk kepujian dan kehormatan bagi namanya. Dikatakan di sini, apakah yang Lukas katakan kepada kita tentang apa arti hidup oleh iman. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Lukas 21 ayat 1 sampai 24 dikatakan bahwa Lukas 21 ayat 1 sampai 4 dikatakan, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang kaya yang masuk mempersembahkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat seorang janda miskin memasukkan juga 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak dari orang itu. Sebab mereka semua memberi dengan persembahan dari kelimpahannya. Tetapi janda itu memberikan dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkah hidupnya." Jadi sangat luar biasa. Kita mau dilatih oleh Tuhan untuk memiliki kerendahan hati. Bagaimana kita tidak menonjolkan diri saat kita mau mengembalikan harta milik Tuhan itu, kita menyombongkan diri, oh saya yang memberikan lebih besar dari semuanya. Kita mau diperhatikan oleh orang lain kalau kita yang memberikan lebih banyak. Tapi kita dilatih saat ini, saat kita mengembalikan harta milik Tuhan ini, kita penuh dengan kerendahan hati agar Tuhan dapat menuntun kita. Sehingga saat kita mengembalikan, bukan kita yang ditonjolkan, tapi kita memuliakan Tuhan karena telah memberikan kita kepercayaan untuk dapat mengelola harta miliknya. Dan biarlah melalui pelajaran ini kita diingatkan bahwa dalam praktek-praktek kita sehari-hari dapat mempersiapkan kita untuk hari besar itu. Oleh karena itu, marilah kita menolong diri kita dengan mengakui akan kepemilikan itu, yaitu milik Kristus sendiri. Apapun yang kita diizinkan atau dipercayakan di dalam kehidupan kita, kita harus menyadari bahwa Tuhanlah pemiliknya, sehingga kita akan mengelola itu secara maksimal di dalam kehidupan kita. Dan biarlah teruslah memiliki kerendahan hati sebagaimana yang Yesus miliki, sehingga Dia dapat menuntun kita. Kalau kita tidak memiliki kerendahan hati dalam kehidupan kita, maka kesombongan itu akan timbul, sehingga kita akan jauh daripada Tuhan. Tapi biarlah kita terus memfokuskan pandangan kita kepada Kristus. Kita terus meminta kuasanya itu. Iman sebagaimana yang Yesus miliki, kita harus miliki di dalam kehidupan kita, di mana kita tidak menggunakan kekuatan kita, tetapi kekuatan yang mengutusnya, sehingga Dia keluar sebagai pemenang. Kalau kita mau keluar sebagai pemenang, kita patut meminta kuasa itu, sehingga dapat menuntun kita kepada
pada kemenangan itu. Dan biarlah hari ini kita berkomitmen untuk terus berjalan bersama dengan Kristus. Di pihak mana kita akan berdiri nantinya adalah pilihan kita saat ini. Oleh karena itu, mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Mari kita saling merangkul satu dengan yang lain agar dapat membangun satu dengan yang lain untuk kemuliaannya. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.